Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Farah Aulia, NIM 23020200029 dari kelas A1 Informatika. Sini saya akan menjawab studi kasus 1 mengenai optimasi kinerja komputer pada sistem IoT. Dengan soal, sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem IoT untuk memantau kualitas udara di kota besar. Sistem ini akan menggunakan sensor yang mengirimkan data real-time ke pusat pengolahan data. Tantangan utama mereka adalah 1. Pemrosesan data dalam jumlah besar secara real-time. 2. Konsumsi daya rendah karena sistem akan ditempatkan di lokasi terpencil. 3. Keterbatasan memori dan prosesor pada perangkat IoT. 1. Jelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini. Apakah lebih baik menggunakan arsitektur von Neumann atau Harvard? Berikan alasan. Arsitektur prosesor yang ideal adalah Harvard. Alasannya karena kinerja arsitektur Harvard memiliki jalur terpisah untuk instruksi dan data, memungkinkan prosesor membaca instruksi dan data secara paralel. Hal ini sangat penting untuk pemrosesan real-time, karena mengurangi waktu akses memori. Yang kedua, efisiensi energi. Dengan pemisahan jalur, prosesor dapat dirancang lebih efisien dalam hal waktu siklus, sehingga membantu mengurangi konsumsi daya. Yang ketiga, keandalan. Dalam perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya, arsitektur Harvard dapat membantu memastikan pemrosesan tetap cepat meskipun perangkat memiliki kapasitas memori terbatas. Sebaliknya, arsitektur von Neumann menggunakan satu jalur untuk instruksi dan data, sehingga rentan terhadap bottleneck atau von Neumann bottleneck yang tidak ideal untuk aplikasi IoT berbasis data real-time. Yang kedua, bagaimana Anda akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras? Optimasi konsumsi daya pada tingkat arsitektur perangkat keras. Untuk mengoptimalkan konsumsi daya, berikut ada beberapa strateginya. A. Desain prosesor low power. Menggunakan mikroprosesor atau microcontroller berbasis teknologi ARM Cortex-M, misalnya Cortex-M0 Plus, yang dirancang untuk daya rendah dan aplikasi IoT. B. Dynamic Voltage and Frequency Scaling atau DVFS. Sesuaikan tegangan dan frekuensi operasi prosesor berdasarkan beban kerja. Saat beban rendah, turunkan frekuensi dan voltage untuk menghemat daya. C. Sleep Mode. Integrasikan mode tidur atau deep sleep, di mana perangkat mematikan komponen tidak esensial saat tidak aktif. D. Efisiensi peripheral. Gunakan sensor dengan konsumsi daya rendah dan komponen jaringan seperti modul LoRaWAN atau Sigfox yang hemat energi untuk komunikasi data. E. Optimalisasi rangkaian listrik. Gunakan regulator daya yang efisien dan desain rangkaian yang meminimalkan kebocoran arus. 3. Peran apa yang dimainkan cache memori dalam meningkatkan performa sistem IoT ini? Peran cache memori dalam meningkatkan performa cache memori sangat penting. Sistem IoT dengan keterbatasan memori dan prosesor karena mengurangi latensi akses data. Cache memori menyimpan yang sering diakses di dekat prosesor. Efisiensi energi. Dengan meminimalkan akses ke memori eksternal,
CHES dapat membantu menghemat karena akses memori eksternal membutuhkan banyak energi. Pemrosesan real-time dalam aplikasi IoT yang membutuhkan pemrosesan real-time. CHES memastikan data tersedia lebih cepat, meningkatkan kecepatan eksekusi sistem. Dan ukuran kebijakan pengelolaan CHES, misalnya write back vs write draw, harus dioptimalkan untuk aplikasi IoT yang terbatas daya. Yang keempat, rancang metode kompresi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Berikut adalah rancangan metode kompresi data yang efisien. 1. Identifikasi data. Data yang dikirim sensor biasanya berupa angka, misalnya suhu, kelembapan, kadar gas, dan metadata atau waktu dan lokasi. Jenis data ini bersifat numerik dan sering memiliki pola yang berulang atau perubahan kecil antar pengukuran. 2. Metode kompresi yang efisien. A. Lossless compression. Cocok untuk data sensor yang memerlukan akurasi tinggi. Yang pertama, delta encoding. Hanya kirim selisih atau delta antara data terbaru dan sebelumnya. Contoh, jika data sebelumnya adalah 100 dan sekarang 102, cukup kirim plus 2. Efisien untuk data yang berubah perlahan. Kemudian, run length encoding atau RLE. Gunakan untuk data yang memiliki nilai yang sering berulang. Contoh, data sensor 50, 50, 50 menjadi 50 dikali 3. Lalu, human coding. Berikan kode pendek untuk nilai data yang sering muncul dan cocok untuk pola yang terdeteksi dalam data numerik. B. Data aggregation. Lakukan pengelompokan data atau batching di perangkat IoT untuk mengurangi frekuensi pengiriman. Misalnya, kirim rata-rata atau median data setiap 5 menit, bukan data mentah setiap detik. C. Lossy compression atau opsional. Jika sedikit kehilangan akurasi dapat diterima. Terapkan kuantitasi, yaitu bulatkan data ke nilai terdekat. 3. Implementasi untuk IoT. Edge processing. Lakukan kompresi langsung di perangkat IoT menggunakan algoritma ringan, misalnya delta encoding plus RLE. Meminimalkan data yang dikirim untuk menghemat bandwidth. Streaming protokol. Gunakan protokol seperti MQTT atau COAP yang mendukung payload ringan. Data dictionary atau kode pendek. Simpan tabel kode untuk nilai umum, agar hanya mengirimkan kode, bukan nama lengkap parameter. Yang terakhir, ada keuntungan. Hemat bandwidth data yang dikirim lebih kecil sehingga konsumsi daya berkurang. Kemudian efisien di perangkat terbatas. Algoritma sederhana seperti delta encoding dan RLE memerlukan sedikit memori dan prosesor. Akurat. Metode ini menjaga integritas data penting tanpa kehilangan informasi atau lossless. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.